Selamat sore, sahabat-sahabat Wahib Official dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, saya dan Pak Agus Martadi, sahabat saya, akan mempercakapkan mengenai dinamika politik lokal dan keterlibatan para pengusaha dalam kontestasi demokrasi di Kalimantan Selatan. Tema ini menurut pengamatan kami menjadi hal yang penting untuk kita percakapkan, kita perdebatkan, mengingat praktek demokrasi di alam keterbukaan ini sungguh memberikan struktur kesempatan bagi semua orang untuk mempercakapkan atau melibatkan diri di dalam persoalan-persoalan demokrasi, khususnya pada level lokal. Seperti yang kita maklumi, yang kita pahami, Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, sebagai penghasil tambang terbesar kedua dan sumber daya alam menjadi andalan pendapatan asli daerah, menjadi andalan untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi untuk membiayai pembangunan. Tambang batu bara dan kelapa sawit adalah dua sumber daya ekonomi yang sangat potensial dan merebak hampir di seluruh kawasan kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Namun demikian, sumber daya alam yang kaya itu bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi bisnis, tetapi juga menjadi instrumen persekongkolan para aktor-aktor lokal, aktor bisnis, aktor politik, dan partai politik membangun satu aliansi, membangun patronase bisnis dan politik, dan munculnya para oligarki lokal sebagai bandar di dalam kontestasi demokrasi atau pilkada. Semua ini memberikan struktur kesempatan di era demokratisasi seperti sekarang ini. Sehingga tidak aneh kalau Kalimantan Selatan salah satu daerah yang memiliki biaya tinggi di dalam pemilihan kepala daerah. Tentu saja sangat masuk akal karena tambang menjadi satu political marketing, menjadi satu instrumen persekongkolan para aktor bisnis dan politik. Terjadi satu politik transaksional di mana para pengusaha tambang, pengusaha kelapa sawit terlibat menjadi bandar atau cukong pilkada yang berimplikasi tingginya high cost demokrasi, dan masyarakat pun digiring pada wilayah pragmatisme politik instan
yang kita bisa saksikan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini yang perlu kami diskusikan, perlu elaborasi pada kesempatan ini sebagai satu wujud keprihatinan bagaimana alam demokrasi ini, kekuatan uang, modal menjadi determinan faktor bagi keterpilihan seseorang menjadi kepala daerah maupun menjadi anggota legislatif. Sebelah kanan saya ini adalah Pak Agus Martadi, mantan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat sore Pak Agus Martadi, bagaimana pengamatan Anda melihat dinamika demokrasi politik lokal di Kalimantan Selatan? Seperti saya katakan, Kalimantan Selatan adalah wilayah yang kaya sumber daya alam, khusus tambang batu bara, dan tentu Anda juga paham bagaimana keterlibatan sejumlah pengusaha tambang di dalam kontestasi demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan. Selamat sore Pak Uhep. Bicara tentang kesiapan di dalam mencari tokoh-tokoh untuk berkontestasi di dalam pilkada, tentunya memang banyak berbagai faktor yang mempengaruhi, khususnya terkait dengan adanya yang Pak Uhep katakan tadi, bahwa untuk menuju pertarungan perebutan kekuasaan, baik itu yang dikatakan pilkada dari gubernur, wali kota, bupati, itu memang dikatakan tadi dengan high cost, dengan biaya yang tinggi. Tentunya dengan biaya yang tinggi itu masing-masing seorang yang ingin ataupun yang memang cakap untuk dicalonkan jadi kepala daerah tidak gampang untuk menuju ke situ. Dia harus mendapatkan dukungan partai politik. Dia juga pengen didukung pasca itu adalah konstituen ataupun masyarakat sebagai pemilih. Nah, dengan adanya situasi seperti itu tentunya akan membuat suasana bahwa di dalam pertarungan tersebut ada ruang yang bisa dipermainkan oleh para yang memiliki kepentingan yang akan kerjasama dalam arti kolusi. Kenapa kolusi? Karena satu sisi dengan keterbatasan modal, dengan keterbatasan untuk membiayai aktivitas untuk keterpilihan, juga tidaklah orang juga kalau tidak dengan modal yang kuat ataupun dia sendiri seorang pengusaha atau apa, dia juga akan kewalahan. Sehingga di dalam pertarungan itu akan ketemulah bahwa ada orang yang ingin mengamankan satu institusi bisnisnya semakin berkembang ataupun ke depan perizinan-perizinan yang dia harapkan begitu lancar kalau orang yang didukung itu akan menjadi kepala daerah. Nah, begitu juga kepala daerah, calon kepala daerah, dia pengen kepilih atau terpilih, tentunya dia berharap sokongan-sokongan sumber pendanaan itu. Jadi sebenarnya kolusi itu terjadi setelah ada seleksi berbagai seleksi dengan calon, dengan siapa. Bahkan untuk mengamankan sendiri, para cukong-cukong itu kadang-kadang dia main berbagai calon yang dia mainkan. Supaya dia lebih aman untuk menang, siapapun yang menang, dia sudah bisa ngatur. Oh, jadi maksud Pak Agus itu main di dua kaki? Betul, jadi bahkan kadang-kadang 3 kaki Pak. Oh gitu. Bahkan kadang-kadang ada calon yang dijadikan siluman, dijadikan boneka untuk memecah suara supaya si A ini bisa lebih meroket suaranya, bisa tercitrakan dengan memperoleh suara banyak Pak. Iya. Oke. Pak Agus orang yang bermukim di Banjarmasin tentunya punya kedekatan dengan kelompok-kelompok politisi partai politik. Banyak orang yang tidak populer di tengah masyarakat, tapi bisa terpilih menjadi anggota DPR. Betul. Tidak memiliki
basis massa, tidak memiliki popularity, tapi tiba-tiba suaranya luar biasa. Betul. Dan bisa dia menduduki kursi legislatif pada level pusat. Nah, apakah memang orang seperti ini ada bandar atau cukong di belakang layar memainkan semua ini? Itu bisa dimungkinkan, Pak. Karena apa? Karena dia sudah memiliki perencanaan-perencanaan. Dari perencanaan-perencanaan itu dia sudah menyusun strategi apa yang tepat, baik itu pendanaan, basis-basis mana yang dia akan arahkan. Nah, dari segi itu dia sudah tahu, Pak, biayanya berapa. Nah, terus perlu berapa, sehingga dia ini kemampuan-kemampuan itu diadu, Pak. Kemampuan dia, elektabilitas dia di masyarakat bagaimana, terus pendanaan apakah cukup atau enggak. Nah, itu kolaborasi, Pak. Nah, dengan adanya kolaborasi ini tentunya juga yang kadang-kadang partai politik sendiri ada pemain newcomer, pemain yang baru muncul, Pak. Bahkan dia itu kadang-kadang karena dia punya dana yang cukup bagus, itu bisa dijadikan anak emas. Maksudnya anak emas itu gimana, Pak? Pertama ditempatkan di tempat-tempat yang kira-kira dia itu mendekatkan konstituen itu lebih enak. Misalnya di perkotaan, di apa, dia jangkauan lebih terjangkau dengan adanya mobilisasi daripada amunisi yang dia persiapkan, Pak. Oh, gitu. Seperti kalau tempat-tempat jauh itu kadang-kadang kan mubazir, kadang-kadang juga ada yang tidak optimal tim suksesnya. Ya itulah, maka kadang-kadang bahkan seseorang calon tuh kalau dia bargainingnya kuat, kedudukan kuat, dia bisa minta partai saya daerah sini aja loh. Oh, gitu. Saya punya jaringan, punya relawan, punya ini, dan saya sudah menyiapkan segini. Nah, itu. Apa yang diceritakan oleh Pak Agus ini, bagaimana men-setting calon-calon tertentu, kemudian bagaimana mengarah-arahkan partai, ya, siapa yang mau dicalonkan, betapa powernya sang cukong ini yang bisa mengatur irama permainan politik lokal ini. Sebetulnya mereka ini para cukong, para bandar, apa sih sesungguhnya yang dicari? Mengeluarkan uang sekian banyak, sekedar mengorbitkan seseorang. Apa sebenarnya dicari oleh mereka ini? Mungkin Kelompok bisnis atau cukong tadi itu. mungkin yang dicari itu adalah konektivitas, Pak. Konektivitas dalam pengertian kalau dia jadi, dia akan mempengaruhi kebijakan misalnya perda. Nah, misalnya dia punya power partai politik, orang partai politik ngajukan perizinan, nanti kemungkinan kepala dinas atau kepala daerah jadi sungkan, jadi enggak, akhirnya diperlancar. Nah, itulah kekuatan-kekuatan yang terselubung, Pak. Karena dia tidak minta asal dia tahu backgroundnya, oh si ini sudah paham. Jadi sebenarnya kolusi itu pemahaman masing-masing paham, Pak. Tidak usah minta, tapi oh si A ini, dia sudah paham. Jadi dengan adanya itu kadang-kadang tergeser, Pak. Persaingan bisa tergeser, terus ketentuan-ketentuan, aturan-aturan bisa dirubah sedikit. Nah itu, walaupun kadang-kadang orang juga yang merasa tersingkirkan dari proses, misalnya dari tender, dari perizinan. Aku misalnya dulu izin ini lama dan nggak bisa, tetapi si A kenapa bisa? Iya. Nah seperti itu contoh. Ini kan yang terjadi ini kan relasi bisnis dan politik. Betul. Relasi penguasa dan pengusaha. Iya, betul. Jadi ada semacam pertukaran sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor. Iya. Nah, aktor bisnis ini memiliki uang. Betul. Nah, si politisi atau si pejabat daerah ini memiliki kebijakan. Iya. Nah, regulasi memiliki legitimasi. Nah, regulasi dan legitimasi inilah yang diinginkan oleh pengusaha.
Betul. untuk melancarkan kepentingan bisnis. Nah, oleh karena itu dia rela membiayai para calon kepala daerah atau calon legislatif sebagai bandar. Nah, walaupun aktor bisnis ini tidak berkeinginan menjadi seorang penguasa, Betul. dalam arti menjadi seorang bupati atau legislatif. Tapi dia ini sesungguhnya, sang cukong, sang bandar ini disebut sebagai pemerintahan bayangan. Betul. Atau shadow government atau shadow state. Dan inilah yang mengendalikan kekuasaan pada level daerah. Nah, apakah di Kalimantan Selatan itu juga terjadi seperti ini? Pemerintahan bayangan ini? Sebenarnya Pak, hampir semua itu adalah Pak, yang namanya kroni. Bahkan kadang-kadang Pak, pengusaha itu kalau tidak terlalu yakin, kalau memang ada kerabat, ada keluarganya yang bisa dia dorong, dia dorong. Dia dorong, baik itu mungkin jadi kepala daerah, legislatif, ataupun masih famili atau keluarga. Karena apa? Karena untuk meyakinkan bahwa saya ini akan membantu ataupun mendanai seseorang ataupun calon itu, pertama dia tidak mau rugi. Terus yang kedua, dia juga akan melakukan selektivitas, Pak. Karena jangan sampai juga setelah dibayar, kalau orang Banjar bilang kada tahu menahu. Nah, makanya kadang-kadang pengusaha itu sudah menjadikan seorang kepala daerah, bahkan dirangkapnya juga untuk mendorong beberapa kalangan untuk dijadikan misalnya legislatif. Dan itu juga fenomena itu juga nampak kelihatan. Iya, mungkin ada bapaknya jadi atau anak pejabat, anaknya dijadikan caleg. Bahkan mungkin disangkanya bapak sama anak, tetapi ada juga mungkin yang mensupport. Fenomena seperti ini terjadi nggak di Banjarmasin? Ada, Pak. Mungkin masyarakat sudah tahu, tidak kita tampakkan figur-figurnya, kan mungkin akan merasakan sendiri. Oh gitu. Misalnya si anaknya, terus menantunya, adiknya, istrinya didorong, bahkan dulu belum jadi kader misalnya didorong tahu-tahu. Dulu bukan siapa-siapa, sekarang menjadi siapa. Itu juga itu karena pengaruh uang. Ya, termasuk pengaruh uang, termasuk nanti bisa kerjasama dikendalikan nggak, Pak? Kan itu sangat penting. Kalau kadang-kadang kan nanti jangan sampai sudah kubiayai kada tahu menahu. Oke, apakah itu di dalam studi politik disebut dengan patronase politik atau politik famili? Atau lebih disebut dengan feudalisme politik dengan fenomena seperti itu? Sebenarnya kalau patron itu benar, Pak. Kalau feudal itu kan mungkin perlu ibaratnya pencitraan juga, Pak. Pencitraan juga tidak barang yang tidak murah, Pak. Karena untuk menciptakan seseorang yang tidak apa-apa menjadi populer, bahkan dia yang tidak pernah kesana kemari hobinya jadi bisa kesana kemari belusuan bisa, dan itu kan juga memerlukan energi dan memerlukan pendanaan, Pak. Dan itu juga pasti juga merupakan satu simbiosis, Pak, simbiosis mutualisme yang akan memantapkan seseorang yang sering Prof katakan oligarki itu dia harus rakat, Pak. Harus rakat, memang harus menjadi pertemanan yang abadi, Pak. Oke. Banyaknya kasus-kasus korupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan itu menurut analisa sebagian orang mengatakan sebagai dampak dari proses demokrasi yang berbiaya tinggi. Kepala daerah dibiayai oleh cukong. Ketika dia jadi penguasa, dia merentalkan jabatan dan kekuasaan untuk menjadi rank seeking, mencari rente-rente. Nah, saya kira Pak Agus di Kalimantan Selatan ini juga ada. Nah, bagaimana mengurangi praktek-praktek gelap
seperti ini di alam demokrasi? Sebenarnya itu mengarah ke sana itu tergantung kemandirian partai politik, Pak. Kemandirian partai politik dalam melakukan seleksi, Pak. Kalau dia pimpinan-pimpinan partai politik itu punya satu power atau punya mental yang ibaratnya tidak tergoyahkan, dia akan melakukan seleksi-seleksi itu. Kader-kadernya memang berjenjang. Nah, jangan sampai tahu-tahu ada si A, si B karena kakaknya baru aja kepilih jadi ketua partai. Terus tapi begini Pak Agus, kelakuan hampir semua kelakuan partai politik di negeri ini kan tidak melihat itu. Yang dilihat adalah siapa orang yang dompetnya tebal walaupun otaknya tipis. Betul. Nah, ya, makanya itu kan disebut jadi pragmatis, ini kan satu sisi gelap praktek demokrasi. Betul. Kalau boleh saya katakan, sebetulnya salah satu perusak demokrasi di Indonesia ini adalah kelakuan-kelakuan partai politik yang hanya care dengan orang yang punya duit banyak walaupun otaknya tipis. Ketimbang orang yang otaknya tebal tapi dompetnya tipis. Partai politik saya hakul yakin akan memilih orang yang dompetnya tebal walaupun otaknya dungu. Betul. Otaknya tipis. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hampir semua politisi di negeri ini didesain oleh partai-partai politik seperti ini, apa nggak rusak demokrasi di negeri ini? Ini menjadi pertanyaan besar. Itu betul, Pak. Jadi kenapa partai politik itu tidak menjalankan filterisasi dengan kuat? Kadang-kadang ya karena tidak punya filter, tidak aturan main tidak ditaati. Bahkan sebenarnya Pak, kalau seseorang dengan sistem yang partai politik seenaknya kepentingan dia sendiri, seseorang yang terkenal pun kalau tidak dicalonkan partai politik juga tidak akan menjadi legislatif, tidak akan menjadi kepala daerah. Karena apa? Dia tidak direkrut. Rekrut sumbernya kan harusnya sumber kualitas, ya kan Pak, kualitas. Terus bahkan tidak ada partai-partai politik yang punya kesepakatan, ayo sih di antara kita main, siapapun yang melakukan money politik, kita akan belajar sama-sama, kita harus fair. Kata sepak bola, fair. Tapi wasitnya juga kadang-kadang yang pengawasnya, terus penyelenggara pemilu juga renggang, Pak. Renggangnya akhirnya pada bocor kan, lari ke sana kemari kan. Ya. Nah, disitulah Pak. Kalau fenomena seperti itu, kalau saya katakan partai politik itu tidak subahnya sekarang sebagai pasar gelap atau black market. Pasar gelap, namanya pasar gelap kan, ya di situ ada perampok, ada maling, ada orang-orang yang nggak benar. Jadi perkumpulan orang-orang yang nggak benar gitu, ya kan? Nah, namanya pasar gelap, main gelap-gelapan. Ya, nah fenomena seperti ini itu menjadi fenomena umum di negeri ini. Ya. Bagaimana partai politik itu tidak melihat lagi orang yang memiliki integriti, kapasiti, tetapi saya ingin mengulangi, partai politik itu lebih melirik orang yang dompetnya tebal ketimbang otaknya tebal. Nah, jadi inilah demokrasi kapitalis, demokrasi oligarki yang semuanya parameter etisnya itu adalah duit. Akhirnya kita ini berada pada sebuah alam demokrasi duitokrasi. Duit menjadi akidah politik kita. Duit sudah menjadi keimanan politik di negeri ini. Ya. Dan orang-orang yang punya modal besar itu sangat dihargai oleh elit-elit politik. Ketinggang seperti Pak Agus Martadi, saya Muhammad Uhaib. Ya, nggak mungkin kan partai politik senang. Betul. Karena kita tidak punya duit. Walaupun Pak Martadi itu otaknya tebal, tapi kantongnya tipis. Nah,
Inilah kecelakaan demokrasi hari ini. Inilah yang disebut dengan defisit demokrasi. Inilah backsliding demokrasi. Inilah demokrasi TikTok. Demokrasi yang lucu-lucu, demokrasi dandutan. Akhirnya pilkada hanya melahirkan pejabat dandutan. Ya kan? Yang lucu-lucu. Nah, itu loh Pak Agus. Oke. Perbincangan ini menarik. Ya, cuma karena durasi kita ini dibatasi, ya nanti kita buka lagi sesi-sesi berikutnya. Dan hari ini, sore ini kita sudah mempercakapkan soal demokrasi lokal dan keterlibatan para pengusaha yang berperan sebagai cukong dalam pilkada, dan pada akhirnya dia memposisikan diri sebagai pemerintahan bayangan. Nah, pemerintahan bayangan inilah yang menguasai panggung demokrasi dan bisa men-setting siapa yang menjadi kepala dinas, siapa yang menjadi sekda, siapa yang menjadi itu dan ini. Maka birokrasi kita juga terperangkap pada birokrasi patrimonialisme. Dan ini yang terjadi hari ini di negeri ini. Terima kasih Pak Agus Martadi. Pak, ada satu yang perlu kita ungkapkan, bahwa akan terjadi dua poros, Pak. Ya. Dua poros kekuasaan. Ya. Nah, satu kekuasaan yang bayangan tadi, satu kekuasaan yang memang ada di kekuasaan. Jadi independensinya itu akhirnya juga tidak bisa memuaskan sebenarnya apa yang sesuai dengan prosedur itu akhirnya. Karena kepala daerah yang terpilih itu diisra mi'ratkan oleh penguasa bayangan itu. Jadi perjalankan dari bukan siapa-siapa menjadi siapa. Karena buraknya terlalu besar, sehingga burak ini bisa mengangkut gerombolan-gerombolan orang-orang yang ingin dijadikan penguasa daerah, dan burak inilah yang sejatinya menjadi penguasa daerah atau oligarki. Nah, ini perbincangan kita Pak Agus Martadi mudah-mudahan menjadi pencerahan, ya, memberi satu pembelajaran, memberikan sebuah resonansi intelektual kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Khususnya Banua kita. UHAIP Official Channel akan selalu menghadirkan tema-tema yang aktual, seksi, menggigit, dan provokatif. Tujuannya adalah bagaimana kita sama-sama mencintai republik ini dan membangun demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Dan kita sama-sama melawan praktek oligarki yang merusak tatanan demokrasi hari ini. Terima kasih sahabat UHAIP Official dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!